Assalamualaikum hai Sobat Leo, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Oke, kali ini kita akan bertualang dengan film seru berjudul The Iron Mask. Film ini mengisahkan perjuangan merebut kembali tahta kerajaan yang dikuasai oleh si penyihir jahat yang bertujuan mengendalikan naga agung raksasa demi menguasai dunia. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Awal film dimulai dari sebuah penjara di Inggris. Dalam salah satu ruangan, terkurung dua tahanan penting. Yang pertama adalah seorang master sihir dan kungfu yang memiliki ikatan kuat dengan naga agung yang bersarang di dasar gua kerajaan Cina. Ia sedang dalam perjalanan dagang saat tertangkap. Sedangkan yang kedua adalah pemimpin Rusia alias Peter the Great yang tertangkap saat menyamar sebagai mata-mata. Mereka cukup lama berada di penjara hingga sering bertukar pikiran bagaikan sahabat satu sama lain. Dan sekarang film beralih ke Rusia yang saat ini sedang mengalami kekacauan pemerintahan, di mana pimpinan aslinya terkurung di Inggris. Sementara saat ini Rusia sedang dikuasai oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan kejam. Nah, di sana ada seorang ilmuwan Inggris ahli peta bernama Jonathan yang terlihat iba dengan seorang tahanan yang sedang disiksa. Ia pun membeli tahanan tersebut untuk dijadikan asisten dalam perjalanannya ke arah timur alias ke kerajaan Cina demi melengkapi peta dunia yang sedang dikerjakannya seorang diri. Mereka pun bertualang bersama ditemani dengan seekor hewan imut langka yang tak sengaja mereka temui dalam perjalanan di dalam hutan. Sekarang kembali ke penjara Inggris. Salah satu tahanan di ruang Peter dan sang master telah menemui ajalnya. Para pengawal pun langsung melakukan prosedur yang seharusnya. Nah, di saat rantai mulai melonggar, hal itu dimanfaatkan oleh Master dan Peter untuk kabur dari penjara super ketat yang dipimpin oleh James yang terkenal sangat kuat dan ditakuti. Saat kekacauan terjadi, para napi yang lain pun berhasil keluar dari sel mereka hingga keadaan menjadi semakin kacau. Di sisi lain, sang master terlihat sedang mengobrak-abrik seluruh isi laci di penjara sambil tangannya masih terantai dengan Peter. Ternyata yang dicarinya adalah sebuah segel naga yang telah disita saat ia tertangkap. Segel naga tersebut diberikan langsung oleh sang naga lalu dipercayakan pada sang master dan putrinya yang bernama Cheng Lan. Hanya mereka berdualah yang dipercaya sang naga untuk dapat memanfaatkan kekuatan dahsyatnya jika dibutuhkan. So, setelah berhasil memotong rantai, mereka pun harus berpisah karena James menghadang sang master. Dan sebelum itu, sang master meminta tolong pada Peter untuk pergi ke arah timur alias kerajaan Cina untuk menyerahkan segel naga tersebut pada putrinya yang bernama Cheng Lan, yang tanpa ia ketahui telah terusir dari kerajaannya oleh si penyihir jahat dan pasukannya. Lebih lanjut, sang master berkata bahwa segel itu mengandung sihir sakti yang akan menuntun Peter bertemu dengan putrinya cepat atau lambat. So, sekarang mau tidak mau, sang master dan kepala penjara bertarung habis-habisan satu sama lain. Namun sayangnya karena rantai yang terjulur panjang, sang master dapat kembali ditangkap dan lagi-lagi dimasukkan ke penjara. Singkat cerita, demi memenuhi janjinya pada master, Peter saat ini sedang menyelinap ke sebuah kapal dagang yang akan menuju kerajaan Cina. Saat mengarungi lautan, badai besar mulai terlihat di depan mata dan tanpa waktu lama, kapal pun terombang-ambing hingga harus menghadapi ombak ganas beserta batuan karang yang sulit dihindari. Saat itu Peter nekat ke geladak kapal dan memegang kemudi. Rupanya, Peter sang pimpinan Rusia ini sangat mahir menguasai kemudi kapal di tengah badai ganas dan batuan karang hingga akhirnya mereka semua selamat tanpa kekurangan apapun melewati badai. Setelah kondisi aman, mereka akhirnya menghormati Peter dan membantunya membuka topeng yang selama ini menutupi wajahnya di penjara. Saat itulah semua orang semakin percaya bahwa mereka sedang bersama tokoh besar dari Rusia. Sementara itu di tempat berbeda, Jonathan dan asistennya telah sampai di perbatasan kerajaan Cina. Jonathan yang sedang tertidur pulas tak mengetahui bahwa yang telah ia selamatkan adalah seorang putri sah yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin kerajaan, dan juga yang telah dipilih oleh sang naga. Cheng Lan pun segera pergi menyelinap ke dalam kerajaan, dan di sana ia melihat pemandangan yang menyedihkan di mana utusan kerajaan datang untuk memeras para rakyat tanpa ampun. Mereka datang bersama pasukan super yang kekuatannya di luar akal manusia. Saat ada yang melawan, maka para pasukan super pun langsung beraksi melawan rakyat yang lemah tak berdaya. Pasukan super tersebut ada yang memiliki daya hancur yang dahsyat, ada juga yang memiliki kekuatan listrik hingga dapat mengendalikan benda-benda logam, hingga ada yang punya kekuatan suara yang dapat membuat pendengaran hancur. Di saat yang sama, Jonathan yang tertidur akhirnya terbangun akibat keretanya diangkut oleh tentara kerajaan. Nah, disinilah kita diperlihatkan seorang penyihir jahat yang selama ini menyamar sebagai Cheng Lan. Saat itu Jonathan dihadapkan pada sang putri palsu, dan dengan bangga ia menunjukkan kalau dirinya adalah ahli pembuat peta.
Setelah itu Tuan Putri pun mendekatinya dan seketika Jonathan kebingungan kalau wajah Tuan Putri kok sangat mirip dengan asistennya yang sekarang hilang entah kemana. Tanpa waktu lama, Jonathan diajak untuk melihat kesaktian Tuan Putri palsu dalam mengendalikan naga. Di sana terlihat dua tahanan yang terikat. Lalu dengan sebuah gerakan, sang putri terlihat mengendalikan naga untuk membunuh tahanannya tersebut. Dari sini akan muncul pertanyaan, bukankah yang dapat mengendalikan naga hanya sang master dan putrinya dengan segel naga? Nah, nanti seiring berjalannya film akan terungkap semuanya. So, sekarang kita lanjut. Singkat cerita, saat ini Cheng Lan berhasil bergabung dengan rakyat yang selalu setia dan mempercayainya. Mereka terlihat sedang menyusun rencana dan membangun motivasi semua rakyat dengan kehadiran Tuan Putri yang asli. Hari pun berlalu hingga keesokan harinya sampailah Peter the Great dan seluruh awak kapal di kerajaan Cina dengan tujuan dagang. Saat itu ia berjalan ke sana kemari sambil menunjukkan segel naga secara random pada orang-orang. Hingga akhirnya ia menemukan Cheng Lan di sebuah markas rahasia. Peter pun menceritakan semua yang ia ketahui dan tanpa waktu lama langsung menyerahkan segel naga kembali ke pemilik aslinya. Setelah itu mereka membahas semua strategi yang mungkin dilakukan untuk menerobos ke dalam istana bersama bantuan dari Peter dan anak buah kapalnya. Mereka berencana menyelinap ke dalam istana melalui gua di dalam danau dan juga melalui jalur udara. Semua rakyat terlihat bersemangat bertarung bersama di sisi Tuan Putri yang selama ini mereka rindukan. So, rencana pun dimulai. Peter the Great datang ke istana untuk mengalihkan perhatian sang putri yang ternyata juga memperdayanya dengan ramuan tidur. Karena penyihir jahat tersebut mendapat info dari mata-matanya bahwa ada orang asing yang baru datang dan membawa segel naga. Di saat yang sama, para pasukan mulai menyelinap melalui bawah air hingga sampailah mereka ke sebuah gua di mana naga yang selama ini membunuh para tahanan bersarang. Ya, ternyata selama ini rakyat dibodohi habis-habisan. Naga tersebut bukanlah naga asli, melainkan hanya naga buatan yang diberi aliran listrik untuk membunuh para tahanan alias menyetrum mereka. Di saat yang sama, rupanya militer kerajaan telah menahan Jonathan untuk dieksekusi dan tahanan asing lainnya dengan setrum tegangan tinggi. Namun, di dalam gua, para pasukan Peter juga sedang berjuang untuk mengalahkan para penipu tersebut, hingga akhirnya mereka berhasil dan tahanan asing pun selamat. Serangan belum berakhir, para rakyat yang melalui jalur udara mulai datang secara bergerombol dan pertarungan sengit pun dimulai. Hingga dengan kerjasama yang kompak antara para rakyat dan pasukan Peter, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan militer kerajaan. Sementara itu, di kedalaman gua rupanya Cheng Lan telah menemukan sang naga yang dirantai tak berdaya. Ia pun segera mengaktifkan segel tersebut dan memakai baju sisik naga yang menjadi bagian dari ritualnya. Bersamaan dengan itu, rupanya sang master dari kejauhan merasakan hal tersebut. Dan saat sang naga membuka matanya, dari jauh sang master melakukan gerakan-gerakan kungfu yang bersinergi dengan gerakan naga yang meloloskan diri dari rantainya. Nah, saat itu rupanya sang penyihir jahat sadar akan kekalahannya. Ia langsung menyiapkan diri untuk kabur bersama dengan semua emas yang dirampasnya dari rakyat. Ia pikir dirinya telah lolos, namun tak lama kemudian, putri kerajaan asli bersama dengan naga raksasa mengejarnya hingga ia pun terjatuh di sebuah menara. Cheng Lan pun langsung turun untuk menghadapi si penyihir, sedangkan sang naga berputar-putar di atas kerajaan sambil mengarahkan tumpahan koin emas kembali ke tengah perkotaan. So, pertarungan antara putri asli dan palsu pun terus berlanjut. Berbagai jurus mereka keluarkan hingga akhirnya si penyihir mengeluarkan jurus bayangan untuk melawan Cheng Lan. Saat itu Cheng Lan agak kesulitan hingga segel naga terlempar dan berhasil direbut. Tak lama kemudian, pasukan berhasil menyusul Cheng Lan ke atas, namun mereka terpedaya karena si penyihir memfitnah Cheng Lan yang asli. Namun, untungnya saat itu datang juga si hewan imut yang secara penciuman dapat membedakan Cheng Lan yang asli. Karena sudah ketahuan, seketika si penyihir langsung membuka topengnya dan memanggil naga secara paksa dengan segelnya. Namun sang naga terlihat berontak dan sangat si penyihir lengah, hewan imut tersebut merebut kembali segel naga, tapi si penyihir dengan mudah menjatuhkannya. Saat itu Cheng Lan langsung menaiki naga yang mendekat untuk menyelamatkan hewan imut tersebut. Sedangkan si penyihir pun ikut lompat dengan tamaknya untuk mengambil segel naga hingga tanpa sadar, ia jatuh ke laut tanpa ditolong oleh sang naga walaupun ia telah memegang segel dan memerintahkannya. Ya, dari awal sang naga memang tidak akan mematuhi orang yang tidak terpilih, apalagi orang yang berhati jahat. So, kondisi kerajaan pun berangsur pulih, lalu setelah itu, dengan dibantu oleh pengaruh Peter the Great sang pimpinan Rusia,
Akhirnya Ratu Inggris memberi perintah untuk membebaskan sang master dari penjara lalu dipulangkan ke kerajaan Cina. Dan singkat cerita, saat ini terlihat sang master sedang berkumpul dengan para generasi muda dan bercerita bahwa segel naga bukanlah pemberi kuasa mengendalikan naga, tapi hati yang baik dan bersihlah yang berhak mendapat kekuatannya. Film pun ditutup dengan kunjungan kepala penjara yang dulu menjadi rival di dalam penjara menandingi kungfu sang master. Dengan demikian, film pun selesai. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Leo Files pamit. Bye.